Halo sahabat Yes. Wah, ini kita lagi dihebohkan oleh desa miliarder. Desa yang tiba-tiba kaya ya kan, desa di Tuban. Borong 176 mobil baru. Wah, intinya tolak mobil MPV murah dan LCGC. Intinya mobil murah nggak mau gitu ya. Wah, ini keren banget ini. Kita mau bahas sama-sama setelah yang satu ini. Oke guys, hari ini kita mau bahas seperti di judul ya kan, tentang desa miliarder atau desa yang ini menghebohkan dunia persilatan, yaitu membeli atau memborong 176 mobil baru. Ini saya bacakan di detik.com ya. Baru-baru ini nama desa Sumur Geneng di Tuban mendadak viral lantaran warganya memborong 176 mobil baru usai mendapat ganti rugi lahan kilang minyak oleh Pertamina. Desa itu kini dijuluki kampung miliarder. Di sisi lain warganya enggan membeli mobil murah untuk dipakai sendiri. Kepala Desa Sumur Geneng Pak Gianto bilang total mobil sudah dibeli warganya disebut 176 unit ya, hampir 200 unit. Sedangkan Toyota lewat dealer Auto 2000 Tuban jadi merek yang paling diminati para miliarder baru ini. Jadi ini wah gila, dapat rezeki nomplok gitu ya. Kepala Cabang Auto 2000 Tuban Pak Aris Wojono mengatakan sejak April 2020 pihaknya sudah mengirim mobil 130 unit low cost green car atau LCGC tadi, ataupun low multi-purpose vehicles atau MPV yang murah, dikenal lebih ramah lingkungan, ramah di kantong, ternyata kurang diminati kampung miliarder ini. Bahkan di antara mereka ada yang memiliki 2-3 mobil baru. Adapun jika yang membeli mobil MPV dan LCGC, maka itu untuk sanak saudara, bukan dipakai sendiri. Jadi yang dipakai sendiri ini harus yang mobil yang bagus gitu ya. Untuk segmennya sendiri, karena di sana adalah penerima duit besar, kendaraannya mayoritas segmennya Innova dan sebagian Fortuner dan Rush dan sebagainya gitu ya ceritanya ya. Jadi jarang sekali yang beli LCGC atau MPV yang harganya jauh lebih murah. Oke, hari ini wah kita dihebohkan dengan desa miliarder ini, desa di Tuban, di Sumur Geneng. Ini wah, saya baca tuh sampai geleng-geleng kepala gitu ya. Antara seneng dan sedih teman-teman. Jadi senengnya apa? Senengnya ini kita punya saudara yang dapat rezeki itu kan ikut seneng gitu kan. Tapi saya juga campur dengan sedih karena saya lihat pengetahuan atau pendidikan finansialnya minim sekali. Oke. Jadi ini yang saya sebut dengan namanya uang kaget gitu ya. Makanya saya sering bicara di konten saya itu uang yang cepat didapat itu biasanya cepat juga lenyapnya gitu ya, atau isiku. Jadi gampang dapat, gampang hilang. Karena ini sebenarnya bukan salah siapa-siapa, karena belum ada mungkin pendidikan finansial atau mungkin ini kaget gitu ya. Otak bawah sadar kita tuh nggak bisa nerima. Jadi misalnya nih, kita setiap bulan terima 3 juta rupiah. Tiba-tiba kita dapat uang 30 juta atau 100 kali lipatnya, 300 juta rupiah. Selama ini kita 3 juta rupiah aja udah seneng gitu ya, bisa mungkin buat makan cukup, buat belanja cukup ya kan, mungkin. Apalagi dapat 300 juta rupiah, ini tangan seperti gatel gitu ya, tangan nih wah nggak bisa diem karena wah uangnya kok banyak banget itu. Bawah sadar kita belum siap ya kan, pendidikan finansialnya belum siap, akhirnya ya terjadilah seperti hari ini ya. Ini contoh nyata teman-teman, dan saya yakin dan percaya sebetulnya banyak lah yang mengalami hal seperti ini, dapat rezeki nomplok, tiba-tiba dapat kejatuhan durian runtuh gitu ya, durian runtuh dari atas, kita nggak tahu itu dari mana uangnya tiba-tiba ada aja gitu kan. Mungkin bisa juga warisan orang tua ya kan, warisan tanah atau rumah dari orang tua, atau saya nggak tahu dari mana, intinya tiba-tiba durian runtuh ya, tiba-tiba dapat uang besar, uang gede ya. Saya cuma ingin berpesan teman-teman, Bapak Ibu semua, dari cerita ini kita bisa belajar gitu ya. Sebetulnya saya sudah pikir tadi
bikin video ini tuh saya ingin menyampaikan dengan sederhana mungkin, dengan sesimpel mungkin. Saya analogikan, saya bikin apa ya, satu cerita. Ini kisah ini seperti ayam. Seperti apa ya? Seperti ayam dan telur. Ya, mungkin kalau yang suka baca buku investasi, Anda pasti tahu ayam dan telur ini. Jadi kalau kita hari ini sudah punya ayam, ya kan, ayam ini seperti aset kita. Aset itu bisa berupa mungkin properti kita, berupa saham, atau mungkin berupa investasi yang lain, surat berharga dan lain-lain. Dan itu bisa menghasilkan income, ya, passive income buat kita. Ya kan, ayam juga sama, ayam bisa menghasilkan telur, ya kan. Kita rawat, kita pelihara, maka bisa menghasilkan telur. Dan telur itu bisa menetas, bisa menghasilkan ayam lagi, ya kan. Dan ayamnya bertelur lagi. Terus muter terus. Jadi ayam bertelur, telur jadi ayam jadi telur lagi. Terus akhirnya ayam kita banyak, telur kita juga banyak, ya kan. Tapi seringkali ini kita lupa bahwa ayam tadi yang kita punya untuk menghasilkan telur, ini kita nih jual gitu, atau mungkin kita nih makan jadi ayam goreng. Ya, kita ambil ayamnya, kita masak jadi ayam goreng, kita nikmatnya sementara, tetapi kita nggak tahu, akhirnya kita nggak dapat menghasilkan apa-apa karena ayamnya udah kita makan. Ya kan, ayamnya udah kita makan, telurnya udah nggak ada. Karena apa? Karena nggak ada yang bisa ngasilin telur lagi kan, ayamnya udah kita makan kok. Nah, akhirnya teman-teman, kita lupa bahwa sebetulnya yang kita butuhkan adalah ketika kita mungkin menjual ayam, ya kan, kita menjual ayam atau kita kehilangan ayam tadi yang bisa menghasilkan income buat kita, maka kita harus menukarkannya atau kita membeli ayam lagi gitu kan. Jangan sampai kita membeli ayam gorengnya, karena ayam goreng nggak bisa menghasilkan telur sama hari ini. Kalau mungkin Anda hari ini, teman-teman semua ada dapat rezeki nomplok, ya kan, uang, tiba-tiba uang besar jatuh dari langit gitu ya, kita dapat rezeki. Wah, saya senang gitu ya, saya ikut senang gitu. Wah, bisa saudara-saudara kita bisa menikmati rezeki yang luar biasa. Tetapi ya itu tadi, ketika kita udah tahu ayamnya nih laku, ya kan, ayamnya nih bisa kejual, udah dapat uang gitu ya, uangnya. Ya jangan sampai kita ini akhirnya nggak membeli ayam lagi. Harusnya lebih baik tadi uangnya bisa dibelikan tanah lagi, atau dibelikan aset yang lain yang bisa menghasilkan income, misalnya beli rumah kos, ya, rumah kos-kosan. Anda bisa mulai dari rumah kos, satu rumah kos nanti bisa menghasilkan, bisa beli rumah kos yang kedua, ya, bisa beli rumah kos yang ketiga. Saya pribadi ketika merintis bisnis, teman-teman, 5 tahun di awal, saya sama sekali jarang sekali menghabiskan uang untuk hal yang konsumtif gitu ya. Karena saya diajarkan untuk membeli fungsi, bukan membeli gengsi. Catat ini, ya kan, membeli fungsi bukan gengsi. Jadi selama 5 tahun sebelum saya mungkin bisa dikatakan cukup berhasil, teman-teman, ya kalau bisa sehemat mungkin gitu kan. Kalau bisa nih uangnya diputarkan lagi jadi aset lagi, ya kan. Ayam ini bisa jadi telurnya bisa kita rawat jadi ayam lagi. Dan ketika ayamnya udah jadi telur, ya kan, banyak telurnya, mungkin kita bisa makan sebagian, jangan dimakan semuanya, ya kan. Apalagi dimakan ayamnya, nah itu repot. Nah, cerita ini tadi di satu band ini kan yang dimakan ayamnya. Ayamnya udah habis, ya kan, bukan dihabis, udah dijual. Ayamnya dijual malah dibelikan ayam goreng, bukan dibelikan ayam lagi. Karena apa? Karena ayam goreng nggak bisa menghasilin telur, gitu kan. Ayam goreng ya udah kita makan, nikmatin sementara. Sama tadi kan mobil itu kan kita nikmatin sementara, itu kan liabilitas, ya, pengeluaran, ya udah akhirnya hilang, uangnya bisa habis. Kecuali mobilnya dibuat disewa-sewakan, ya kan, mobilnya dibuat rental atau dibuat untuk bisa jadi travel, ya kan, travel agent. Jadi punya mobil travel yang banyak, bisa untuk keluar kota. Lah itu beda cerita. Tapi kalau ini digunakan untuk pribadi atau dinikmati sendiri, itu sama seperti hal yang tadi, ya kan. Kita ayam gorengnya kita makan selesai, kita nikmatin sebentar, habis itu kita nggak tahu, waduh, udah nggak ada telur lagi, udah nggak menghasilkan lagi, terus hidup saya gimana? Nah, itulah kenapa orang kaya semakin kaya, orang miskin udah ada kesempatan kaya, tambah miskin gitu kan. Ini saya ngomong terus terang, teman-teman. Kenapa? Karena ini mindset, ini masalah pola pikirnya.
Ya kan, pola pikirnya kalau dapat uang sedikit habis, uang sedikit habis, uang lagi dapat uang lagi, uang besar habis. Ya gimana? Ya kan? Jadi saya hari ini bukan bermaksud untuk saya lebih pintar dari teman-teman atau mungkin saya lebih hebat, bukan. Tapi saya ingin sama-sama lah kita ini bisa sukses, tapi suksesnya jangka panjang. Suksesnya ini langgeng. Ya kan? Kalau bisa nih langgeng sampai kita beranak cucu, kita bisa menjaga ya kan perekonomian, kita bisa mengerti edukasi finansial, sehingga ini bisa kita tularkan ke anak cucu kita kelak. Sehingga mereka nanti kalau memakai, mungkin mereka juga punya warisan dari kita gitu ya ke depannya. Mereka juga tahu ini bahwa kita harus bijaksana memakainya. Ya kan, ayam ini jangan sampai dihabiskan. Ayam ini kalau bisa telur-telurnya yang banyak, baru kita telurnya mungkin 20% atau 30% kita pakai untuk kebutuhan sehari-hari, atau kita pakai untuk kebutuhan tersier kita. Jangan sampai dibalik gitu kan, ayamnya dipotong, setelah itu selesai, nggak bisa menghasilkan apa-apa lagi. Jadi intinya kalau aset dijual, kita harus beli aset yang lain. Jangan sampai aset ini jadi liabilitas ya kan, jadi pengeluaran. Akhirnya ini bukannya uangnya tambah banyak, tapi uangnya bisa akan lama-lama ya, setahun 2 tahun di awal mungkin nggak kerasa, 5 tahun sampai 10 tahun ke depan lama-lama bisa terdepresiasi gitu ya, berkurang gitu, akan berkurang terus akhirnya kita nggak tahu nih asetnya lari kemana, hilang semuanya. Makanya dengan ini sharing pada hari ini saya cuma berpesan, apalagi yang teman-teman di sini yang masih muda ya, anak muda Indonesia pasti bisa. Semoga teman-teman bisa melek gitu ya, bisa terbuka matanya. Ya saya muda ini harus berjuang ya kan. Saya harus belinya fungsi, jangan beli gengsi. Karena apa? Karena gengsi ini nggak bisa kita cuma nikmatin cuma sementara gitu loh. Yang penting kita ini bisa produktif, bisa menghasilkan, bisa bermanfaat buat orang, itu yang paling penting ya kan. Kalau urusan nanti kita ini terlihat orang, wow ini kelihatan kaya, ini kelihatan, makanya ini tonton video sebelumnya teman-teman ya. Orang yang kaya sungguhan sama orang yang pura-pura kaya, itu bedanya apa? Nanti ada videonya di atas nanti tampilin ya. Itu teman-teman. Jadi semoga ini bermanfaat ya. Saya berdoa buat teman-teman, kalau teman-teman mungkin hari ini dapat rezeki nomplok ya kan, dapat rezeki besar, uang besar, tolonglah jadikan sebuah aset ya kan, kita bisa simpan sama-sama untuk masa depan kita lebih baik ya kan, untuk keluarga kita kelak ya kan, dan juga untuk perekonomian Indonesia. Semoga semakin banyak orang yang bisa melek seperti ini, semakin banyak orang yang bisa membuka mata seperti ini, maka Indonesia akan jadi negara yang maju teman-teman, negara yang kuat, negara yang ekonominya bisa kuat, dan kita bisa jadi negara dengan mencetak entrepreneur terbanyak ya kan di dunia. Saya yakin dan percaya suatu saat negara kita ini jadi negara yang luar biasa ya, negara yang punya pengusaha-pengusaha yang sukses, negara-negara yang bisa punya entrepreneur yang hebat ya kan, dan melek tentang ekonomi, melek tentang finansial, paham tentang finansial, dan anak mudanya luar biasa. Oke, thank you, gitu aja teman-teman. Semoga ini bisa mewakili suara saya, ini bisa mewakili anak-anak muda yang lain ya, bisa mewakili pemikiran anak muda yang lain juga, dan saya yakin dan percaya kita semua pasti bisa. Oke, kalau suka video ini jangan lupa subscribe, aktifkan loncengnya, berikan komentar yang positif, dan selalu salam hebat luar biasa.